Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Safira dari PGMI Unit 2 dengan NIM 105202051. Dengan ini saya akan memenuhi materi kuliah Bahasa Indonesia dengan dongeng yang berjudul Singa dan Kelinci. Pada suatu hari di sebuah hutan belantara, sang singa yang badannya besar mengumpulkan hewan-hewan lain yang ada di hutan. Singa yang berbulu tebal di sekitar lehernya itu memberitahukan kalau mulai sekarang dia adalah raja di hutan tersebut. Hai para hewan, aku telah mengalahkan sang harimau. Maka mulai sekarang aku adalah raja dari hutan ini. Dan kalian harus menyediakan aku seekor hewan setiap hari untuk aku makan. Akhirnya, satu demi satu hewan penghuni hutan disantap dengan giginya yang tajam oleh raja hutan. Hewan-hewan yang tersisa sangat ketakutan. Mereka kemudian memutuskan mencari cara untuk mengakhiri kekejaman singa. Para hewan berkumpul di hutan. Lalu, sang kelinci yang berbadan kecil dan mungil berbicara. Aku punya cara untuk menyingkirkan singa. Izinkan aku ya untuk mengambil kesempatan kali ini untuk menjadikan santapan esok. Karena tidak ada cara lain, akhirnya para penghuni hutan pun setuju. Keesokan harinya, kelinci yang berbadan kecil dan mempunyai telinga yang tegak itu berlari dan melompat dengan kakinya yang pendek. Lalu datang menemui singa. Melihat kelinci yang datang terlambat, singa dengan suaranya yang besar lalu membentak kelinci. Wahai binatang kecil, kenapa kau lama sekali? Maafkan aku, Paduka. Tadi di tengah perjalanan, aku mendengar suara mengaum dari dalam sumur. Setelah aku ke dalam, ternyata di dalam sumur juga ada singa seperti Paduka Raja. Dia ingin memakan, tetapi aku meminta izin untuk bertemu Paduka terlebih dahulu. Wah, mana boleh ada raja lain di hutan ini selain aku? Tunjukkan aku jalan menuju sumur itu. Akan kuberi pelajaran bagi dia. Singa pun berlari kencang dengan keempat kakinya. Ketika singa di sumur tersebut, ia melihat ke dalam sumur dan melihat bayangannya sendiri tercermin pada air sumur. Ia menyangka itu adalah seekor singa saingannya. Lalu, tanpa pikir panjang, singa pun melompat ke dalam sumur ingin menyerang dengan cakarnya yang sangat tajam. Akan tetapi, tentu saja tidak ada siapa-siapa di dalam sumur, kecuali air yang dingin, dan akhirnya singa yang besar berbulu tebal di sekitar lehernya dan berwarna coklat itu pun tenggelam ke dasar sumur yang dalam. Jadi, amanat dari kisah singa dan kelinci adalah jika kita melakukan perbuatan harus dipikir dahulu. Jangan sombong agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.